tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya. Kita lanjutkan saja kajian kita hari ini. Insyaallah kita akan membahas tentang salah satu penyakit jelek ya, salah satu sifat jelek ya, yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Kita bahas satu saja hari ini, karena satu ini dibagi lagi nanti menjadi 3. Sifat jelek, kalau ada yang pernah kita melakukan, kita tinggalkan, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Sifat jelek yang harus kita tinggal adalah sifat nifak. Apa namanya? Nifak. Pernah dengar kata-kata nifak? Nifak itu munafik. Nifak itu nama sifatnya, munafik itu orangnya. Nah, Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Jadi kalau pakai mim itu orangnya. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang munafik itu punya 3 ciri-ciri. Oke? Apa ciri-ciri orang munafik? Ini kalau ada kita punya, kita tinggalkan, tak boleh kita buat ya. Yang pertama, ayatul munafik as-salasah. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Bohong itu gimana? Bohong yang benar-benar dari hal kecil pun tidak boleh. Dia tetap bohong. Contoh, ditanya sama kawannya, udah di mana? OTW, padahal masih di rumah, munafik. Lah itu kan kecil aja ustazah. May ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kita lakukan kecil tetap dapat dosa, kita lakukan kecil tetap dapat pahala. Udah di mana? OTW. Itu termasuk dusta. Hati-hati. Ibu bangunkan anak pagi-pagi jam 6, ibu bilang jam 7. Iya, kok iya? Woi, jago. Ya, lalu dia bilang apa? Udah jam 7. Terbangun anak tuh matanya, rupanya masih jam 6. Terus kita merasa sukses, anak kita bangun. Besoknya kita bangunkan benar-benar jam 7. Bangun, dah jam 7. Palingan masih jam 6 kata dia. Terus dia tidak mau bangun. Pas dia tidak mau bangun, apa kita bilang? Wah, angkom ada, samo ya paang pemaleh. Padahal bukan dia pemalas, dia yang tidak percaya sama kita. Hati-hati. Anak cucu mau keluar rumah, apa kata kita? Ada genderuwo. Itu bohong itu. Tapi mau nggak kita bilang nenek yang kayak gitu munafik? Nggak berani kita. Tapi ciri-cirinya adalah nifak, munafik. Kok gitu nengok Ustazah, cemana itu ustazah? Ya kalau dia nggak mau keluar, kasih pengertian, jangan keluar dulu nak. Ada jadwal main, ada jadwal istirahat, kan bisa tanpa berdusta. Ustazah, bohong untuk kebaikan boleh enggak? Enggak ada ceritanya bohong untuk kebaikan. Kebaikan kita buat-buat sendiri, padahal menutupi kesalahan. Wah, kita main ke rumah kawan lama pulang, biar suami enggak marah, kita bilang dari pengajian. Kan untuk kebaikan, bukan kebaikan itu, menutupi kesalahan. Bohong itu cuma boleh dengan 3 hal. 1, mendamaikan 2 orang yang berkelahi, itu boleh bohong. Misalnya ibu berdua berkelahi, saya bilang, Bu, ibu itu titip salam Bu. Dia udah minta maaf, cuman dia malu. Padahal enggak, saya bohong biar mereka damai, itu boleh. Atau menyenangkan hati suami atau hati istri, itu boleh. Iya, bapak belikan ibu baju,
warnanya merah maron, kulit hitam, ala macam dendeng balado. Terus ibu bilang, mantap bang. Mantap itu boleh menyenangkan hati suami. Dan yang ketiga, boleh berbohong dalam rangka berperang. Tak mungkin perang kita jujur untuk kita berduto. Itu strategi perang. Selebihnya tak boleh bohong. Mak minta duit mak. Tak ada duit mak dah. Padahal duit banyak. Apa itu ngomongnya? Cukup ngomong nanti nak jajan udah banyak. Jajan tuh ditakar biar kau tuh lebih dewasa, lebih baik. Gitulah. Kau asyik ngecek nak ada duit terus bohong. Paham? Paham? Seorang bapak ngomong sama saya, Ustaz Janela, ada apa? Boleh kan saya poligami? Boleh. Izin istri dulu, kata saya. Nggak usahlah izin istri, kata dia. Ande pak, berapa dosa yang bapak dapatkan kalau bapak tak izin istri? Lah kan boleh, nggak usah bicara boleh atau nggak bolehnya. Tapi bicara efek sampingnya pak. Bapak lagi berdua dengan istri yang pertama, bang, aku satu-satunya kan bang. Iya dek, kau selalu di hati. Bohong. Besok aja bertanya lo lagi, bang, tak ada yang lain kan bang? Tak ada do dek. Bohong. Besok aja bertanya lo lagi, seumur hidupnya bertanya, dan seumur hidup pula bapak berdusta. Betul? Hati-hati itu. Jadi bukan sekedar poligami itu boleh atau enggak boleh, boleh enggak boleh. Efeknya selalu mendustai istri, itu masalahnya. Ini bohong tuh enggak boleh walaupun kecil. Makanya kulil haq walau kana murran, katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Kadang-kadang ibu basa-basi pun bohong. Kasih tamu makan air minum, air putih. Silakan diminum bu, iko yang adonyo. Padahal di dalam ada madu, ada sirup. Apa cakap-cakap iko yang ada? Paham maksud saya nih? Hati-hati. Kalau ada orang minjam uang sama ibu, jangan ibu bilang dah ada duit. Pertama jadi doa, kedua ibu bohong. Ibu kalau nggak meminjamkan nggak apa-apa, minjamkan uang sama orang itu nggak wajib. Minjamkan uang sama orang tuh sunnah. Cukup bilang saya lagi nggak bisa minjamin, udah. Tak perlu ibu jelaskan kenapa alasan ibu nggak bisa minjamin. Tak perlu orang kita menjelaskan alasannya, kan hidup kita. Ini baduto-duto balai ndak ada piti ka dipinjaman japaknya ndak kerajo ndak bantu dulu ledo. Tak apa-apa kan. Tak usah, maaf bu, saya lagi nggak bisa minjamin. Tak usah berputar-putar dengan berdusta demi menyenangkan orang lain. Tak usah. Paham nih? Nah, itu cemana Ustazah, saya terlanjur berbohong sama anak saya. Nanti telepon anaknya, nak, maaf lahir batin ya nak. Kalau waktu kecil mak sering menakut-nakutkan dengan kau coro yang tak ada itu nak. Genderwo yang tak ada itu nak. Maaf sama dia. Lah. Yang kedua, ciri orang munafik. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia memungkiri. Ada orang suka janji pakai kalimat insyaallah. Apa arti insyaallah? Insyaallah kalau Allah menghendaki, kalau Allah menyetujui. Ibu bilang sama saya, Ustazah besok sore ke rumah saya ya. Saya bilang insyaallah kalau Allah menghendaki. Tahu-tahu besok sore saya ngantuk. Saya bilang saya tidur aja lah. Kan tadi saya bilang insyaallah. Sekarang saya tanya, tidur saya itu dari saya atau dari Allah? Jawab, tidur saya itu kehendak saya atau kehendak Allah? Kehendak saya atau kehendak Allah? Kehendak saya. Sebenarnya Allah ngizinkan enggak? Izin, kita bilang insyaallah, padahal Allah mengizinkan kita menjual nama Allah untuk kepentingan kita. Jadi kalau kalimat insyaallah itu namanya janji. Hanya Allah yang bisa memisahkan antara ibu dengan janji ibu, itulah insyaallah. Kalau macet, sakit, ketiduran, suami sakit, anak sakit, hujan lebat, terjelungkang, itu baru bisa bilang insyaallah. Kayak saya pengajian, insyaallah saya datang. Hanya Allah yang bisa membuat saya tidak datang. Seperti macet, kesulitan, ya, kemudian orang tua sakit,
hujan. Hanya Allah yang bisa melarang saya. Kalau udah insya Allah tu janji Pak. Tak bisa akan patang lah insya Allah malih awak. Tak bisa tu doh. Malih itu dari awak, bukan dari Allah. Faham? Jadi kalau ibu rasa-rasanya malas datang, ibu cukup ngomong, celiak bisuak yo. Tengok bisuak yo. Kalau rasa-rasanya ibu malih, ibu kecek gitu aja. Jangan sekete-kete insya Allah saya taruh. Kalau berjanji, mungkir, munafik. Waktu kecil berapa sering berjanji sama anak. Mak belikan layang-layang, mak mandi dulu, makan dulu, nanti mak belikan. Udah mandi, dia udah makan, dia lupa dia dengan layang-layang itu. Terus kita bilang, lantaklah, dia kan dah lupa. Ibu mungkir. Berapa banyak, makanya orang tak boleh janji saat 3 hal. Pertama, tak boleh janji saat marah. Kedua, tak boleh janji saat sedang sedih. Ketiga, tak boleh janji saat sedang terlalu bahagia. Berapa banyak ibu sedih habis nyubit anak, apa ibu bilang? Mama janji nak tak marah-marah lagi nak. Sejamnya berang lo balik. Apa salahnya diganti kata-kata, mama usahakan nak, mama tak marah-marah lagi nak. Itulah. Berapa banyak seorang suami yang menjadi munafik karena ngomong dengan istrinya, dek, abang takkan mengecewakanmu dek, aku akan bahagiakan engkau dek. Padahal tidak. Saat sedang bahagia banyak ucapkan janji. Mama janji nak, mama janji, mama tidak akan cubit-cubit engkau lagi nak. Semalam cuman besok pagi piyu halu anak tu dia. Jangan itu semua janji yang udah kita pungkiri itu. Oke. Apa diam? Iza wa'ada akhlafa. Teraso. Tu kalau berjanji mungkir. Mak beli gula-gula cucuk, mak gula-gula cucuk. Abu liah mandi dulu. Ada mandinya. Tak ada cucuk tu sampai gini. Lah kadang anak tu lah. Itu coba bayangkan. Jika berjanji mungkir. Jadi kalau berjanji itu jangan mudah berjanji. Kalau ditawarkan orang sesuatu, sebuah janji, lihat besok ya. Besok aku kabari. Semoga aku bisa. Gitu. Tidak boleh asal-asal ngomong sama anak, mama berjanji akan membahagiakanmu. Pakailah aku usahakan bang, bahagiakan kamu bang. Mama usahakan nak, bahagiakan kamu nak. Gitu. Jangan berjanji-janji terus. Apalagi ibu saat sedih, ibu salah dengan suami menangis, ibu kata, apa kata ibu? Aku janji bang, takkan berbuat salah lagi bang. Mana bisa janji itu terkabulkan? Kita pasti ada salah. Aku usahakan bang, tidak berbuat salah lagi bang. Tapi cemana lagi ni udah expired semua, udah lewat semua ya kan. Cemana pula lah ceramah ni lagi kan. Yang penting ke depannya lah. Sampaikan ini sama anak ya. Dan lewat pula masa-masa itu kan. Nah itu jadi hati-hati. Janji dengan kawan hati-hati. Tak boleh. Tak boleh pungkir. Kalau tak sanggup jangan bilang insyaAllah. Clear? Ya, cepat kita selesai ya. Oke. Pertama tadi ketika ngomong berjanji dia mungkir. Dan yang keempat, yang ketiga terakhir, idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Ingat, dipercaya dulu baru berkhianat. Dipercaya dulu baru berkhianat. Jadi orang-orang yang berkhianat itu adalah orang-orang yang rata-rata kita percaya. Orang yang pengkhianat itu orang dekat dengan kita. Tidak mungkin pengkhianat itu tukang parkir yang gak kenal sama kita. Tidak mungkin pengkhianat itu orang jual rujak di tepi jalan gak kenal sama kita. Pengkhianat itu biasanya orang yang kita percaya. Suami kita, istri kita, menantu kita, sepupu kita, ponakan kita, bapak kita. Dia adalah sahabat kita, teman kita, bestie kita, soulmate kita. Itu dia pengkhianat. Makanya ibu-ibu, kita itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah musuh kita. Siapakah yang menjadi musuh kita? Yang menjadi musuh kita adalah kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi kita. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi kita. Seperti Israel, itu musuh kita. Kalau dia kafir tapi tidak memerangi kita, dia tidak musuh kita, dia teman kita.
Yang kedua ada namanya teman. Teman itu halo, apa kabar? Halo, itu teman, lepas biasa. Yang ketiga ada teman dekat. Teman dekat adalah orang yang menceritakan masalahnya ke kita, tapi kita tak ceritakan masalah kita ke dia. Tadu musuh, kafir harbi. Yang kedua teman, siapapun teman kita, non muslim, muslim boleh. Yang ketiga teman dekat, dia cerita masalah dia ke kita, tapi kita tak cerita masalah kita ke dia. Kemudian yang keempat adalah terakhir, yaitu adalah sahabat. Sahabat itu orang itu ceritakan baiknya, dia ceritakan tentang diri dia ke kita, dan kita ceritakan tentang diri kita ke dia juga. Nah biasanya pengkhianat itu adalah sahabat yang dekat sama kita. Makanya ibu-ibu jangan banyak ceritakan diri kita sama orang. Jangan ceritakan mimpi besar kita. Ibu udah berusia, ibu punya anak. Anak ibu punya mimpi. Jangan ibu banyak cerita. Anak ibu mau masuk kedokteran, belum apa-apa ibu udah cerita-cerita ke tetangga. Oh ya anakku mau masuk kedokteran. Woi anakku masuk kedokteran. Oh ya anakku, banyak pengkhianat yang akan mematahkan. Nggak ada tuh dok, kedokteran tuh mahal tuh. Prakteknya aja berapa? Nggak taluk dia awak kilo. Beko putih tengah jalan. Iyo juga kata si kawan ni kok. Pulang ibu nak, nggak usah lagi masuk kedokteran nak. Kata teman mak, nanti uang prakteknya mahal, nanti putus tengah jalan nak. Berapa banyak mimpi yang tak jadi hanya karena kita suka menceritakan diri kita sama orang. Betul? Anak mau masuk polisi, dia cerita. Oh ya anakku masuk polisi, anakku masuk polisi. Nggak ada gitu doh. Nggak akan lulus doh kalau nggak ada ikut. Nggak jadi anak tuh tes dia mah. Karena kenapa kita tidak boleh menceritakan mimpi besar kita dan anak kita? Karena banyak orang yang akan menghalanginya. Anakku mau masuk STPDN, ndak kan ada tuh do, semuanya pakai orang dalam tuh nyo, ndak jadi. Makanya jangan banyak cerita tentang mimpi besar kita. Saya orangnya tak banyak cerita. Tahu-tahu S1 tamat aja saya. S1 saya 3,5 tahun, S2 saya 1 tahun 4 bulan, S3 saya 1 tahun 8 bulan. Apakah saya cerita saat saya mau tamatkan kuliah dengan cepat? Enggak. Kalau saya cerita-cerita ke kawan saya, santailah dulu Nel. Nah, kayak gitu gaya si kawan. Saya diam-diam aja buat tesis, saya diam-diam buat disertasi, saya diam-diam. Tahu-tahu udah wisuda. Kalau kita ceritakan banyak mimpi besar kita sama orang, akan banyak orang yang mematahkannya dan akhirnya tidak jadi. Apalagi, jangan ceritakan tentang langkah kita sama orang. Akan banyak orang menghadangnya di tepi jalan. Akan membuat kita itu patah semangat. Yang ketiga, jangan ceritakan sedih kita. Sedih kita, penderitaan kita, dapur kita, jangan cerita. Karena banyak orang cuma pengen tahu tapi bukan bantu. Kecuali orang-orang terdekat kita. Nah ini penting ini. Asyik cerita aja. Ujung-ujungnya datang pengkhianat. Dah langsung pangkas dalam. Hancur kita. Saya yakin dalam majelis ini tidak ada poin nomor 3. Pengkhianat, dikhianati, tidak ada. Tapi nomor 1, 2 tadi ragu saya. Itu adalah itu nampak ya kan. Cobalah kita perbaiki ke depan. Ya, jangan kita sembarang berjanji. Ya, jangan kita sembarang ngomong. Sembarang kita ngomong nggak boleh. Janji itu hutang. Hutang terus dibayar. Nah, janji itu hutang. Nggak tepati janji di dunia, ditagih di akhirat. Nggak tepati hutang di dunia, tagih di akhirat. Kalau ada orang meninggal, apa lepas hutang kita? Nggak. Cari ahli warisnya, bayar hutangnya. Nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Yang penting bayar. Kita punya utang sama orang, tak kemana-mana dia. Ganti, cari ahli warisnya. Gak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Tahu-tahu ketemu orang tuh lagi. Ternyata masih hidup si kawan itu. Bilang sama dia, ngapa kau hidup lagi? Utangmu sudah saya bayar dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas gak? Kalau dia ikhlas, aman. Kalau dia gak ikhlas, kita tetap ganti uang itu. Nanti yang kemarin dianggap sedekah. Paham? Jadi hati-hati. Munafik. Kalau berjanji mungkir, ngomong bohong. Cantik bu tasnya, ada biasa-biasa aja ya. Di pasar kaget balinya kok, Padahal di mall, oke? Gitu kali nengok, saya juga. Ya, oke, kita simpulkan ciri orang-orang munafik 3. Kalau dia ngomong bohong, dipercaya dia khianat, kemudian berjanji dia mungkir.
Yang lalu biarlah berlalu. Kalau tadi taraso bahasa ibu, yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Insya Allah. Insya Allah. Ada yang mau tanya kan? Ya. Bohong? 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 Di anak enggak kayak gitu karena di sekolahnya ada jam, di handphonenya ada jam. Nggak bisa bohong. Enggak, itu anggapan kita aja. Karena itu kebiasaan yang sering kita bangun. Kan bisa dengan edukasi, nak. Kalau bangun jam segini harus bangun. Nak. Kalau mau sekolah jam segini, kita tuh disiplin. Itu disusupi terus. Kalau kau mau jadi orang sukses, ginilah gayamu, nak. Kalau gini-gini aja, kau jadi orang sukses kayak gitu nanti gayamu, nak. Terus dengan pengertian, karena mau ibu putar jarum jam tuh, dia ada jam juga, gagah pula jamnya pada jam ibu lagi. Dia ada handphone juga. Itu tidak akan bermanfaat apapun. Dia hanya akan menjadi takut tapi tidak berubah. Oke? Perbaiki ke cucu walau ke anak udah lapeh. Ada lagi? Baik, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.